saya dengan Gia, saya petugas konselor di Puskesmas Manguharjo ini ya. Terima kasih untuk kedatangannya. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ini Bu, anak saya sepertinya akhir-akhir ini sedang banyak masalah. Oh iya, gitu. Dan tidak mau jujur terhadap orang tuanya. Mohon dibantu Ibu. Menurut Bapak kira-kira kenapa ya Pak? Sudah berapa lama kondisi seperti ini? Sudah hampir 1 bulan Ibu. Tapi sekitar 3 mingguan. Sekitar 3 mingguan. Sering mengurung diri di kamar begitu. Iya. Terus selain itu apa lagi Pak yang dikeluhkan dari anaknya? Ya itu Ibu. Sering diem aja ya, berarti sering diem, terus nggak mau sosialisasi sama orang tua gitu ya, tertutup, nggak pernah cerita masalahnya apa-apa gitu Pak ke Bapak atau mungkin ke saudara yang lain di rumah? Nggak pernah Ibu. Nggak pernah ya. Oh iya. Ya Rizka, ini kan sepertinya ada perubahan ya, yang awalnya mungkin Rizkanya ceria, sekarang kok jadi pendiam. Ini kira-kira kenapa ya Rizka? Sepertinya masalahnya kok berat ya Pak ya, jadi Rizkanya cenderung diam atau mungkin Rizka perlu waktu sendiri untuk mengutarakan permasalahannya ke saya. Jadi Bapak boleh nanti menunggu di ruang tunggu dulu, jadi biar saya lebih leluasa menggali masalah yang Rizka hadapi ini Pak. Nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti Bapak saya panggil lagi untuk masuk ke dalam. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak, Bapak boleh menunggu dulu sebentar di ruang tunggu ya. Rizka, ini kan Bapak sudah keluar ya, jadi di dalam tinggal sama Ibu aja. Rizka boleh menceritakan apa yang menjadi masalah Rizka, siapa tahu nanti Ibu bisa bantu. Gak apa-apa, gak ada apa-apa, ya cuman pengen diem aja. Nah tapi kan Rizka sebelumnya ceria anaknya, pasti ada masalah yang disembunyiin dari orang tuanya. Tenang aja, nanti Ibu pasti akan bisa menjaga rahasia Rizka. Ya, boleh coba diceritakan Rizka? Gimana ya? Kenapa? Ada masalah apa? Di sekolah atau di mana? Di mana ya? Di sekolah. Di sekolahnya kenapa? Ada masalah dimarahin sama gurunya atau gimana? Gak apa-apa. Ya itu sih Bu. Sebetulnya itu kan beberapa bulan yang lalu, lupa tepatnya kapan, kalau nggak salah ya 3 bulan yang lalu ya, kan punya pacar terus itu apa, habis coba-coba lakuin hal kayak gitu. Maksudnya ini hal-hal kayak gitu tuh hal gimana Rizka? Bisa dijabarkan lebih jelasnya, jadi kita lebih mengerucut nanti untuk mencari solusinya. Ya hal-hal adegan dewasa kayak gitu. Nah terus habis itu kok nggak halangan, terus ini kayaknya hamil gitu. Oh, jadi Rizka ini pernah berhubungan ya berarti? Iya. Pelakunya siapa? Temannya siapa? Teman berhubungannya? Ada teman sekelas itu. Teman ini pacar atau hanya teman aja? Pacar. Ya. Sudah berhubungannya sudah berapa bulan terakhir atau sering atau baru sekali saja? Sekali aja. Sekali aja. Sudah lama berhubungannya? Ya itu kayaknya 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang Ya, lalu. Oke. Sebelumnya belum pernah ya? Nggak pernah. Berarti yang apa temennya ini teman sekolah atau teman apa? Teman sekolah. Teman sekolah. Iya, 11. Terus 3 bulan ini ada haid nggak? Nggak ada. Makanya itu terus akhirnya coba ke apotek. Di Indomaret. Ya. Terus beli itu apa, alat tes itu. Kok katanya kalau garis 2 itu berarti hamil ya Bu? Iya, kalau garisnya 2 berarti Rizka positif hamil, tapi kalau garisnya 1 berarti belum hamil. Nah kemarin setelah dites hasilnya apa? Garisnya 2. Garisnya 2, berarti terakhir haidnya kapan Rizka? Lupa. Ini Lupa. sebelum berhubungan itu kayaknya. Pas berarti setelah berhubungan udah sama sekali nggak ada haid ya Iya. sampai hari ini. Iya.
Nah, berarti kan ini tadi orang tuanya kalau dilihat belum tahu ya masalah Rizka ya. Kalau masalah seperti ini kan memang sepertinya harus diketahui sama orang tua Rizka. Jadi nanti ibu izin menyampaikan masalahnya Rizka ke orang tua Rizka. Jadi semuanya biar tahu, nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Gitu ya? Ya, boleh Rizka? Boleh Kak Bapak. Ya, nanti saya panggil bapaknya, nanti saya jelaskan masalahnya itu seperti apa, gitu ya. Bapak tadi kan sudah saya sudah ngobrol sama Rizkanya. Rizka sudah menceritakan semua masalahnya ke saya, Pak. Karena masalah Rizka ini cukup berat dan kompleks. Jadi orang tua harus tahu, Pak, untuk kita cari tahu bersama bagaimana jalan keluarnya terhadap masalah Rizka ini. Jadi sebetulnya ada apa Ibu dengan Rizka? Ya, jadi Rizka ini tadi kan menceritakan sudah pernah melakukan hubungan seksual, Pak, kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir. Nah, yang sekarang dialami Rizka, kemarin itu Rizka sudah pernah coba-coba tes pack ya Pak ya, tes pack, ternyata hasilnya positif gitu. Tapi ini untuk memastikan Rizka ini betul hamil atau tidak, harus melalui pemeriksaan lebih lanjut, Pak. Enggak maunya digugurin aja, kan masih kecil. Nanti gimana? Kan kalau menurut Rizka ini sudah 3 bulan Pak usia kandungannya. Jadi nanti saya akan jelaskan, saya akan berikan gambaran. Kalau usia janin 3 bulan itu kurang lebihnya seperti ini ya Bapak dan Rizka ya. Iya. Nah, ini itu kan rahimnya ya Pak ya, rahimnya. Terus yang di dalam ini adalah janinnya. Kalau usia Rizka, menurut Rizka ini hamilnya kurang lebih sudah 3 bulan, berarti sudah terbentuk janinnya gitu. Kalau nanti misalnya Rizka pengen menggugurkan itu, kalau secara hukum kan memang tidak boleh ya Pak ya, karena menggugurkan kandungan itu selain beresiko ke janinnya juga beresiko ke ibunya, ke kesehatan Rizkanya juga gitu. Jadi saran saya kita periksakan dulu saja kehamilannya ke dokter obgyn, nanti biar dicek. Kalau misalnya menggugurkan tidak ada indikasi medis, tidak boleh, itu termasuk perbuatan yang ilegal. Selain itu, selain melanggar hukum juga merugikan Rizka dan bayinya juga untuk kedepannya. Gitu Pak. Buatkan surat rujukan nanti ke dokter kandungan ya, minta tolong untuk ditemani anaknya, jadi jangan dibiarkan sendiri. Terus sebagai orang tua kita juga harus memberikan dukungan penuh ya Pak ke anak kita, walaupun perbuatannya yang telah dilakukan itu memang nggak sesuai dengan norma yang ada gitu ya Pak. Jadi saya pesannya tetap didukung Rizkanya, diantarkan ke dokter obgyn untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi kita tahu kondisi kesehatan ibu dan janinnya seperti apa gitu ya Pak ya. Ini surat rujukannya, nanti bisa dibawa ke dokter obgyn. Setelah selesai kontrol, kalau memang membutuhkan konseling lagi dengan saya, boleh langsung datang ke puskesmas atau boleh menghubungi via WA gitu ya Pak. Baik. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. bantuannya. Rizka yang semangat ya, nggak boleh mengurung diri lagi. Nanti kalau misalnya ada apa-apa boleh cerita ke ayahnya atau ke ibunya, gitu ya. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Ibu.